Assalamualaikum, jumpa lagi di channel Edit Blog Tema. Tablet yang akan menggantikan laptop. Satu, tablet dapat menjalankan aplikasi perkantoran. Jadi kalau selama ini ya PC, laptop, MacBook yang menjalankan aplikasi perkantoran seperti Microsoft Office, Excel, Word, presentasi, maka sekarang tablet juga sudah berkembang pesat, jauh melampaui kecepatan perkembangan aplikasi serupa pada PC laptop. Bukan hanya kualitas, kapasitas, dan kemampuannya juga terus disempurnakan. Bukan hanya, ya sekali lagi, bukan hanya perangkat kerasnya, tapi juga perangkat lunaknya ya. Jenis dan jumlah aplikasi tersebut juga berkembang semakin banyak, ya, semakin banyak dan semakin banyak. Dan penggunaannya juga lebih ekonomis, bahkan banyak yang digratiskan ya. Sebut saja lah, seperti umpamanya pada tablet itu ada Google Office, ya. Itu kan gratis ya. Kemudian ada WPS, ada Solaris Office, ada Office Suite, dan lain-lain. Masih banyak lagi. Kemudian kedua, tablet dapat menjalankan aplikasi produktivitas yang lebih jauh ya, lebih jauh mengambil wilayah laptopnya. Tablet juga bisa menjadi alat editing yang baik. Sebuah iPad terbukti mampu menghasilkan karya seni yang sulit ditandingi oleh sebuah laptop. Misalnya dalam hal menggambar dan melukis secara digital. Banyak toko-toko pelukis modern ya melukis menggunakan iPad. Padahal iPad 5 tahun yang lalu nih, seperti teman saya Jaime Sunjuan Okabo. Teman saya itu sekarang sudah menjadi pelukis dunia ya. Kalau pertama saya mengenalnya masih pemula, dan saya juga berteman di Facebook. Sebuah tablet juga mampu menjadi alat editing gambar dan pastinya alat editing video ya. Dan kedua alat ini, yaitu tablet Android dan iPad ya, yang saya maksud memiliki umpamanya software editing untuk Android itu KineMaster. Saya menggunakan KineMaster untuk mengedit video yang selama ini saya terbitkan di YouTube. Jadi saya tidak pernah menggunakan MacBook saya untuk mengedit video yang saya rilis, yang saya publikasikan di YouTube. Dan jika menggunakan iPad, sesekali jika menggunakan iPad saya menggunakan LumaFusion. LumaFusion ya, LumaFusion itu mirip dengan KineMaster. Nah, kedua aplikasi ini sangat bagus untuk dijadikan alternatif pengedit video yang ada di laptop dan di MacBook seperti Adobe Premiere. Adobe Premiere kan untuk editing berat ya. Terus bahkan para pengembang aplikasi sedang berpikir keras bagaimana membuat aplikasi editing video pada iPad dan pada tablet-tablet Android yang bisa menandingi atau bahkan melebihi editor video pada laptop dan MacBook. Tentu saja ini tergantung dari perkembangan tablet itu sendiri yang sangat pesat ya, baik hardware maupun softwarenya. Sehingga dia juga bisa menjadi kencang nanti ya. Kemudian yang ketiga, layar dan dimensi tablet itu semakin gede, semakin besar. Dan karuan ini mengambil atau menyasar wilayah sebuah PC. Kini umum kalau ditemukan tablet itu 10-11 inci ya, itu umum banget. Bahkan tablet Samsung S7 Plus ya, Tab S7 Plus yang saya miliki itu yang biasa saya gunakan untuk menggantikan laptop dan MacBook saya itu sebenarnya adalah ukurannya adalah 12,4 inci. Lebih besar sedikit daripada MacBook saya, yaitu MacBook Retina Display keluaran tahun 2017, itu lebih gede ukurannya sebenarnya. Dan yang menarik itu iPad Pro 2019 itu layarnya itu 12,9 inci. Nah, jadi semakin besar. Dan per tahun 2021 ini Samsung berencana akan merilis lagi tablet lanjutan dari Tab S7 12,4 inci tadi, yaitu Samsung Tab S8 dengan bentang layar 14,6 inci. 14,6 inci, laptop itu umum loh 14 inci. Dan sekarang yang si laptop ini bukan si laptop ya, si tablet Android Tab S8 Ultra Samsung ini mendekati ukuran 15 inci. Bayangkan, namun tetap tipis, tetap ringan, dimensinya tetap solid, dan tetap mobilitasnya tetap tinggi. Bukan hanya menjadi semakin besar, namun bezelnya itu loh semakin tipis. Bezelnya itu bingkai kiri kanan atasnya itu semakin tipis, sehingga kita sebagai pengguna itu diuntungkan. Kenapa diuntungkan? Karena layar semua ya, jadi lega untuk main game, untuk nonton film, untuk multimedia dan sebagainya. Apalagi untuk bekerja, itu udah jelas ya. Dan saya juga yakin ini akan diikuti oleh tablet segmen kelas menengah dan level entry, yaitu level murah ya. Nomor 4, keyboard semakin nyaman ya, keyboardnya portable dan semakin terintegrasi. Artinya begini, jadi kalau umpamanya laptop itu, kalau
Keyboardnya itu langsung ya terpasang di bodi laptop. Kalau tablet Android ini kan dia juga punya keyboard sekarang seperti begini dan bisa terhubung ya, bisa dikoneksikan melalui Bluetooth atau melalui magnetic. Jadi kelebihan sebuah tablet tentu saja adalah selain layarnya lebar, layar sentuhnya itu bisa dijadikan navigasi ya, sebagai navigasi pengganti mouse. Juga bisa dilengkapi dengan mouse kok, dengan koneksi Bluetooth. Nomor 5, nyaman buat presentasi, meeting, dan belajar daring. Terbukti dengan meningkatnya permintaan perangkat tablet luar dan di dalam negeri, itu meningkat tajam dibanding laptop yang cenderung menurun ya. Ini memang kebanyakan digunakan untuk belajar daring, selain berbisnis online, selain meeting online, dan untuk video call. Secara teori, sebuah tablet memiliki kompresi yang jauh lebih tinggi, sehingga memiliki kecepatan loading yang lebih tinggi. Maksudnya kecepatan kelas mobile lah ya. Akan tapi jangan khawatir, sekarang jaringan itu kan sudah 5G ya, 5G, maka nanti mungkin laptop kalah jauh ya kalau dibanding dengan teknologi mobile 5G ya. Itu membuat tablet ini kan menjadi semakin apa ya, sudah susah ngomong ya. Mungkin laptop, menggunakan laptop pun saya sudah malas. Itu saya ya, itu subjektif ya, jangan pula karena saya kemudian tidak bermaksud mempengaruhi kalian. Apalagi di era teknologi mobile yang terus berkembang pesat, bukan mustahil pada suatu ketika banyak orang melupakan sebuah laptop sehingga laptop tidak lagi dapat mengimbangi bentuk tren tablet yang sangat mobile ini. Nomor 6, mobilitas tentunya. Mobilitas itu pergerakan pindah-pindah sana pindah sini gitu. Zaman mobile tentu saja banyak pihak yang lebih memprioritaskan hal yang berbau mobilitas tinggi, cepat gitu ya. Seperti perangkat HP, cepat dipergunakan, cepat loadingnya, cepat dimasukkan ke kantong, cepat dibawa. Begitu juga dengan tablet tentu saja lebih cepat daripada apabila kita harus membawa-bawa sebuah laptop. Jadi di dalam sebuah tablet juga sudah memenuhi banyak kebutuhan. Ia dapat mewakili sebuah laptop dengan baik dan bahkan mewakili sebuah smartphone jika diperlukan. Dia bisa juga karena dilengkapi dengan konektivitas seluler bisa juga buat nelpon, terutama tablet Android ya. Adalah lebih nyaman bermain game menggunakan tablet, mengambil gambar, mengambil video, menonton film dibanding laptop. Apalagi saat bepergian, kalian dapat mendengarkan musik ya, bermain di media sosial seperti Facebook, Instagram, dan Twitter. Walaupun bersifat mobile, beberapa vendor tablet telah membuat UX atau user interface yang dapat menyesuaikan layout dan suatu tampilan aplikasi sehingga dapat digunakan layaknya seperti saat dibuka pada browser desktop. Jadi mirip banget laptop. Misalnya Samsung ya punya UX apa user interface ya, UX ya. Artinya Android itu dimodifikasi sedemikian rupa pada tablet sehingga dia menyerupai tampilan desktop, yaitu DeX namanya ya, DeX Samsung, DeX gitu ya. Jadi karena mobilitas tinggi tentu saja tadi bisa dimasukkan ke dalam tas kecil saja, tak perlu bawa ransel gede-gede gitu ya. Apalagi kalau kita mau bepergian misalnya hanya sekedar bepergian untuk santai ke kafe dan lain-lain. Dan terus baterainya yang sangat kuat ya, sangat tahan lama. Jadi kita tidak usah pusing-pusing, sebentar-sebentar colok untuk ngecas ya, seperti sebuah laptop. Ya laptop masih jarang ya baterai yang sekuat tablet itu, jujur saja. Itu kenapa? Karena memang sistem operasi dan aplikasi-aplikasi laptop itu masih sangat berat dan memakan sumber daya yang jauh lebih banyak. Ya. Nomor 7, sistem operasi laptop versus sistem operasi tablet. Ya tentu saja sistem operasi tablet itu ringan dan simpel. Kita bicara tentang sistem operasi laptop itu sebenarnya sekarang ada 3 ya, tadinya ada 2 yang bersaing, yaitu sistem operasi utama di dunia yang dipergunakan, yang paling banyak dipergunakan itu adalah Windows. Kemudian ada lagi Mac OS yang digunakan untuk, tadi kalau Windows untuk laptop Windows ya, kalau Mac OS itu digunakan untuk MacBook. Kemudian ada sistem baru yang muncul berbasis cloud atau berbasis online, yaitu Chrome OS. Nah, digunakan untuk Chromebook. Secara teknis, ketiga sistem ini sangat berbeda ya. Secara teknis, ya sumber kodenya juga sumber kodenya juga berbeda, artinya pembuatannya berbeda-beda gitu ya. Kemudian akhirnya platformnya itu memang menunjukkan perbedaan interface. Dan sistem operasi khusus untuk sistem operasi Chrome OS memiliki perbedaan yang lebih signifikan jika dibanding dengan Windows dan Mac OS yang istilahnya digunakan kebanyakan untuk sistem operasi yang offline. Kalau si Chrome OS ini
digunakan untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya online, bekerja online, menyimpan online, kemudian beraktivitas apapun online ya, itu untuk Chrome OS. Sedangkan pada tablet terdapat juga ada 3 sistem. Nah ini anehnya ya. Jadi tadinya ada 2, yaitu Android, kemudian sistem operasi buatan Apple yaitu iOS, yang kemudian untuk iPad diganti menjadi iPad OS. Tadinya iOS dipakai di iPhone mereka, dipakai juga untuk iPad mereka. Akan tetapi ada hal, kenapa? iPhone kan kecil. Dan iOS itu memang didesain untuk iPhone pada awalnya, sehingga ketika digunakan di iPad itu kurang maksimal gitu ya. Akhirnya mereka memutuskan membuat sistem operasi terpisah, itu iPad OS yang digunakan khusus untuk iPad. Jadinya ini unik memang ya. Jadi untuk iPhone, ya iPhone iOS, untuk iPad, iPad OS, untuk MacBook, Mac OS. Jadi si iPad ini jadi unik, berada di tengah. Dia juga bisa menjalankan sistem iOS, di lain pihak dia juga bisa menjalankan sistem operasi Mac OS yang dipakai di MacBook. Jadi di iPad ini bisa menjalankan HP-nya, bisa menjalankan MacBook-nya. Untuk iPad OS ya. Kemudian ada sistem operasi baru. Ya, sekarang saya menggunakan sistem operasi baru yaitu Harmony OS, karena saya menggunakan tabletnya Huawei, buatan Huawei ya, perusahaan Cina, yang tidak boleh lagi menggunakan sistem operasi negara Amerika. Mau menggunakan sistem operasi buatan negara barat manapun tak boleh. Tidak boleh lagi. Akhirnya si Huawei ini terpaksa membuat sistem operasi mereka sendiri, itu Harmony OS. Dan mengejutkan memang ya, buatan Cina ini mau mengejutkan. Ternyata sistem operasi Harmony OS ini enak dipakai gitu ya. Jadi user interface-nya tak jauh-jauh beda dengan iOS-nya si Apple, dan tidak jauh-jauh beda dengan sistem Android. Jadi pengguna itu tidak perlu bingung ya, kalau bisa menggunakan sistem Android atau menggunakan sistem iPad OS atau iOS, pasti dengan mudah menguasai Harmony OS ini. Jadi mudah sekali. Jadi ini adalah trik bisnis juga sebenarnya. Tapi sumber kode dan pembuatannya tentu beda ya. Begitu juga improvementnya pasti beda. Dan yang unik, Harmony OS ini kalau menurut saya sih responsif. Bukan responsif ya, lebih kepada adaptif. Artinya untuk digunakan di layar kecil HP, dia sangat cocok. Digunakan pada layar tablet yang lebih gede, dia juga cocok gitu, adaptif ya. Dan mungkin, tapi dugaan saya bisa juga digunakan untuk laptop mereka. Tapi saya belum tahu, karena laptop Huawei masih menggunakan Windows kalau tak salah ya. Dan nomor 8, konektivitas. Sebuah tablet tentu saja sangat mudah dihubungkan ke Wi-Fi. Bahkan sebagian besar tablet memiliki konektivitas seluler. Ini kelebihannya. Keuntungan terbesar kalian adalah bahwa pada zaman kita ini konektivitas seluler itu nggak bisa dianggap main-main. Kenapa? Karena sudah 5G. Jaringan 5G itu kecepatannya itu 100 kali lipat 4G. 100 kali lipat kecepatan 4G yang selama ini kita pergunakan. Di tahun 2000 sampai di tahun 2021 masih banyak menggunakan 4G. Dan kalau kita menggunakan 5G, HP-nya sudah support 5G, kemudian providernya seperti Telkomsel itu sudah pasang semua peralatan 5G, maka kecepatannya itu bisa mencapai 100 kali lipat 4G. Begitu kalian di luar negeri sih. Kalau di Indonesia ya mungkin karena baru, jadi bersabarlah pelan-pelan gitu ya. Artinya tanpa Wi-Fi kita dapat mendownload file besar-besar dan dokumen besar-besar dan berat ya dengan cepat ya, hanya hitungan detik. Lagi pula pada tablet Android, konektivitas seluler itu juga bisa atau memiliki kemampuan teleponi, bisa digunakan untuk telepon. Lucu kalau menelpon lewat tablet ya, tapi jangan khawatir karena sekarang ini kan teknologi headset ya itu sudah wireless atau nirkabel. Nah, pada suatu ketika IoT atau Internet of Things itu sudah berlaku, artinya internet gratis dan kecepatan teknologi jaringan sudah 5G, mungkin telepon konvensional mati. Artinya mungkin HP-HP akan segera mendukung Internet of Things ya. Jadi semuanya gratis, artinya kita telepon gratis ya. Seperti dulu kan kita pakai SMS, pada akhirnya SMS mati ya. Orang lebih suka chatting, mengirim pesan melalui seperti WA ya, seperti banyak lagi chatting, bahkan di Facebook, di Instagram juga ada. Jadi lebih suka orang menggunakan aplikasi ini daripada SMS. Nah begitu juga nanti nelpon ini juga sama nasibnya.
Kemudian nomor 9, lebih nyaman buat entertain. Sebuah tablet karena ketajaman layar, kejenihan suara yang dihasilkan, speaker yang berkualitas dan dimensinya yang mobile sangat nyaman buat entertain seperti menonton video, mendengarkan musik, bermain game, hingga memainkan alat musik digital. Tablet juga lebih nyaman saat digunakan buat chatting atau berinteraksi di media sosial. Kemudian nomor 10 yang terakhir, tablet sangat efektif pada saat dipergunakan untuk berbisnis online. Ini yang penting kalau bagi saya ya. Smartphone itu memang paling banyak dipergunakan oleh masyarakat untuk berbisnis online pada saat ini. Akan tetapi, sebuah tablet bukan hanya memberikan pengalaman teleponi, tapi juga sanggup memberikan sentuhan pengalaman PC laptop. Pada saat membuat paperwork bisnis, umpamanya pada saat membuat mengetik dan lain-lain, ya tentu lebih nyaman tablet daripada HP, terutama untuk bisnis online. Atau kita melakukan trading lah ya. Trading kalau menurut saya sih, kalau trading atau saham gitu ya, monitor saham, saya lebih suka menggunakan tablet ya daripada telepon. Ya kalau telepon sekedar untuk monitor saja, tapi kalau tablet bisa saya gunakan langsung untuk melakukan pengetikan. Dan kesimpulannya, laptop mungkin saja tetap akan ada untuk beberapa kebutuhan khusus ya. Untuk beberapa kebutuhan khusus seperti pekerjaan editing gambar berat seperti umpamanya melakukan pekerjaan AutoCAD ya, desain mesin dan lain-lain, atau untuk pekerjaan sains hingga segmen augmentasi yang berat-berat. Dan harus kita akui masih banyak pihak yang aukat alias canggung yang menerima tablet sebagai pengganti laptop. Meskipun sebenarnya pekerjaan computing yang mereka lakukan itu pekerjaan biasa-biasa aja, pekerjaan ringan yang bahkan masih jauh di bawah kemampuan sebuah tablet. Bahkan ada beberapa kasus guru-guru juga menolak kalau muridnya membawa tablet, karena tidak tahu bahwa tablet tersebut jauh lebih memiliki kemampuan ya di atas laptop yang mungkin laptop hanya untuk laptop kelas entry level anak pelajar ya. Mereka tidak tahu mungkin tablet itu sebenarnya sudah memiliki kemampuan PC. Di luar negeri seperti Kanada dan Singapura, masa ini kebanyakan sekolah mengusahakan pengadaan iPad ya, atau tablet alih-alih menggunakan laptop PC. Dan kita hanya perlu memahami bahwa kebutuhan kita hanyalah mengolah dan mengedit dokumen, atau kebutuhan belajar, mengajar. Maka sebuah tablet sebenarnya sudah memenuhi semua kebutuhan tersebut. Kalian boleh bandingkan kemampuan tablet dengan laptop menengah ke bawah. Bandingkan ya. Bagi saya sebagai seorang yang sangat sering berganti-ganti laptop, MacBook, boleh dikatakan pada akhirnya saya memilih tablet. Karena mobilitasnya tadi, saya memilih tablet alih-alih saya memilih laptop. Dan banyak sekali pekerjaan lebih cepat saya lakukan, ya untuk pekerjaan saya lebih cepat saya lakukan melalui tablet daripada melalui sebuah laptop. Jujur, karena kemudahan konektivitas tadi, mudah mentransfer data, dan juga dia bisa, umpamanya jika diperlukan menggunakan USB untuk transfer data juga bisa dilakukan dengan lebih cepat. USB-nya umpamanya kalau laptop masih menggunakan 3.0, sementara tablet umumnya sudah mengadopsi konektivitas USB 3 ke atas, semuanya seperti tabletnya sudah menggunakan konektivitas USB 5.0. Jadi jauh sekali ya kecepatannya. Maka itu saya memutuskan menggunakan tablet. Dan setelah bertahun-tahun ini saya lakukan, ternyata tidak ada kendala. Seperti saya katakan tadi, bukan hanya faktor kebiasaan, tapi kemudahan user interface pada tablet itu memang sangat membantu saya menyelesaikan banyak sekali tugas-tugas dan pekerjaan yang selama ini saya lakoni gitu ya. Oke, sampai di sini silahkan berkomentar jika ada kekurangan dari apa yang telah saya sampaikan ini di bawah. Wassalam dari saya, sampai jumpa lagi di lain kesempatan.